Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perumusan dari Pancasila. Ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bagaimana kelahiran dari Pancasila ini. Ya, untuk kalian yang belum menyimak video sebelumnya, langsung aja klik link yang ada di atas ya, atau bisa lihat video-video lainnya yang ada di channel ini. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa ada yang harus kalian sediakan, yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena, supaya informasi yang saya jelaskan pada video kali ini bisa sekaligus kalian catat ya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Langsung aja yuk kita lihat materinya. Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini ya, mengenai perumusan dari Pancasila. Nah, BPUPKI kita sudah membahasnya pada video sebelumnya ya. Jadi BPUPKI kemarin itu sudah sepakat bahwa Pancasila ini akan dijadikan sebagai dasar negara Indonesia yang akan dirilis nantinya. Nah, pada saat itu ada beberapa orang yang dipilih untuk merumuskan Pancasila ini ya, untuk mendata kira-kira ada ide-ide apa aja yang akan dijadikan sebagai dasar negara. Ya, kita kenalin dulu yuk, ada 9 orang yang ditunjuk untuk merumuskan kata-kata yang akan dijadikan sebagai isi dari Pancasila. Nah, ke-9 orang ini dikenal juga dengan namanya Panitia 9. Kalian bisa lihat fotonya ini ya. Foto ini adalah foto dari Panitia 9. Ya, ini mereka kira-kira seperti inilah kondisinya pada saat rapat untuk merumuskan kata-kata yang akan dijadikan menjadi isi dari Pancasila ini. Nah, siapa aja ke-9 orang itu? Yaitu yang pertama adalah Soekarno, Muhammad Hatta, M. Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim. Ini Agus ya, Agus Salim, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Wahid Hashim. Nah, inilah ke-9 orang tersebut dan ini disebut juga dengan Panitia 9. Nah, ini dia Panitia 9. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, ini masih proses dari perumusan Pancasila. Ya, kita masuk ke dalam diskusi perumusannya. Nah, jadi pada saat itu anggota Panitia 9 ini berasal dari kalangan yang berbeda. Ya, sehingga sebagian dari mereka menyampaikan pendapat dari kalangan agama, dan ada sebagiannya lagi menyampaikan pendapat dengan pendekatan dari kebangsaan ya. Jadi pada saat itu istilahnya ada dua kubu. Ada kubu agama dan kubu kebangsaan ataupun nasionalis seperti itu. Nah, selanjutnya semua ini sependapat bahwa nilai ketuhanan ini sangat penting untuk menjadi bagian dari dasar negara Indonesia. Nah, lalu disepakatilah Indonesia ini menjadi negara kebangsaan ya, bukan sebagai negara agama, namun dengan sila ketuhanan menjadi sila yang pertama ya. Nah, jadi pada saat itu golongan agama dan golongan kebangsaan itu mereka sudah sepakat ya. Mereka yang pertama, golongan agama, mereka punya pemikiran bahwa perlu dasar keagamaan. Ketuhanan itu sangat penting. Nah, bagi orang yang ada di pendekatan kebangsaan, menurut mereka perlu dasar kebangsaan.
agar diterima di semua umat, karena yang ada di Indonesia ini kan berbagai macam agamanya. Nah, namun mereka ini sudah ada kesepakatan ya, kesepakatan yang dipilih bahwa ketuhanan yang Maha Esa ini akan dijadikan sebagai sila yang pertama, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut, kita masuk ke kesepakatan dari Piagam Jakarta. Nah, jadi Soekarno ini mengusulkan sila kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan. Nah, inilah usulan dari Soekarno pada tanggal 1 Juni. Nah, jadi panitia 9 ini sepakat mengubah urutan ya, mengubah urutan itu dan membuat rumusannya. Nah, inilah tugas dari panitia 9, membuat suatu rangkaian kalimat ya ataupun kata-kata yang akan dijadikan sebagai isi dari Pancasila yang diambil berdasarkan pendapat ataupun usulan dari Soekarno ini ya, seperti itu. Soekarno inilah urutan yang dikemukakan oleh Soekarno. Yang pertama kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan. Namun pada saat itu panitia 9 sepakat untuk mengubah urutan dari yang diusulkan Soekarno ini, yang mana dijadikanlah sebagai urutan pertamanya yaitu adalah ketuhanan. Ya, ini dia, ketuhanan dijadikan sebagai sila yang pertama dibuat oleh panitia 9. Ya, kemanusiaan tetap menjadi sila kedua. Persatuan yang mencakup kebangsaan ini menjadi sila ketiga. Kerakyatan yang mencakup musyawarah atau demokrasi menjadi sila keempat, dan keadilan atau kesejahteraan menjadi sila kelima. Itulah isi dari Piagam Jakarta pada saat itu. Nah, hasil dari diskusi panitia 9 ini dicantumkan di dalam Piagam Jakarta ya. Kalian bisa lihat di alinea keempatnya. Bagian ini bagian ini sampai yang terakhir, sampai sini ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, namun pada saat itu di sila pertamanya ini masih ada perdebatan ya, sedikit perdebatan. Nanti kita akan bahas ya. Kalau di Piagam Jakarta sila pertamanya itu masih berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, inilah nanti yang akan dibahas lebih lanjut. Namun pada sila kedua, 3, 4, sampai 5 itu sudah fix ya, sudah diterima oleh semua kalangan yang ada, seperti itu. Nah, selanjutnya sila yang pertama ini yang ada di dalam Piagam Jakarta ini kemudian dirubah ya atas dasar kesepakatan. Ya, dirubah menjadi bunyinya Pancasila yang sekarang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, mungkin sekian dulu informasi mengenai perumusan Pancasila yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terakhir, saya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.